Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rahma Sakinah dengan NRP 502524122 dari kelas Jaringan Komputer A. Jadi di video ini saya izin untuk melakukan demo dari pengerjaan praktikum modul 3 Jaringan Komputer saya. Jadi untuk pengerjaannya sendiri, saya menggunakan aplikasi GMS-nya sehingga pengerjaannya sendiri menjadi lebih stabil. Namun di soal nomor 1, di sini saya mencantumkan gambar, di mana gambarnya sendiri itu saya menggunakan web karena agar ada tulisan yang ETH0, ETH0, dan E123 itu. Lalu di sini saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu untuk soal nomor 1. Jadi karena soal nomor 1 sendiri di sini hanya diminta untuk memberikan IP. Di sini diminta buat setup topologi dengan pembagian subnet berikut. Jadi di sini sudah ada pembagiannya subnet 2, subnet 3, subnet 4, dan subnet 5. Dan untuk prefix IP sendiri, saya mendapatkan prefix IP 10.67. Jadi untuk nomor 1 sendiri, karena di sini tidak ada keterangan dia diminta statis ataupun dinamis, jadi saya langsung memasukkan IP-nya pada konfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya sendiri, di sini ada Notlun, Ciel, Gustav, dan seterusnya. Di sini saya masukkan urut saja, Mas. Ini jadi dari LUN itu ada 2.1, lalu Ciel itu 2.2, lalu Gustav 2.3, dan seterusnya. Ini saya masukkan ke config-nya semua. Lalu di sini saya sertakan gambar juga sebagai penjelas bahwa dari setiap node-nya saya memberikan IP sebagai berikut yang telah saya tuliskan di atas nama node-nya tersebut. Di sini juga saya sertakan untuk rinciannya dari setiap node itu mendapatkan IP berapa. Lalu sebagai bukti, di sini saya akan dimulai dari LUN. Di sini ada 2.1. Lalu ada shell ini di sini 2.2. Di sini 2.3. Di sini 3.1. Di sini 3.2. Di sini 4.1. Ini 5.1. 5.2. Dan 5.3. Sehingga untuk pengerjaan soal nomor 1 sekian sampai di sini. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2, jadi di soal nomor 2 di sini diminta untuk membuat konfigurasi untuk domain lun33.com ke IP nodelun, lalu shell33.com ke IP nodeshell, terus juga gustav33.com ke IP nodgustav pada DNS master Renoir. Kemudian diminta untuk mengkonfigurasikannya node versus sebagai DNS slave yang bekerja untuk DNS master Renoir. Jadi untuk pengerjaannya di sini kurang lebihnya saya modifikasi kode yang telah disediakan pada PPT di case 3. Tapi pertama di sini untuk name conf di node Renoir. Jadi di sini tuh kan kalau yang di PPT itu dikasih tahu kalau contohnya itu ada di listen on sama allow query-nya 000. Tapi di sini saya ubah menjadi any, jadi semuanya itu bisa diakses karena dia pakai any itu.
Lalu di sini juga ada localhost. Jadi localhostnya di sini saya manggil si Dino Renoir ini sebagai master, lalu diambil dari file db localhost. Lalu untuk file db localhost-nya sendiri, di sini Dino Renoir saya ambil sama seperti ini. Tidak ada yang saya ubah, jadi isinya masih sama. Lalu selanjutnya di sini juga ada zonelun33.com, Till dan juga Gustav. Di sini saya masukkan semuanya ke name.conf. Di sini juga saya karena tadi diminta untuk si DNS versi itu dijadikan slave, jadi di sini jika di Node Renoir di sini juga saya deklarasi sebagai master semuanya terlebih dahulu, tapi dia juga diminta buat allow transfer and also notify ke IP dari node slave itu ataupun node dari verso itu. Sehingga jika terjadi apa-apa si node slave itu ataupun si node verso itu bakalan mendapatkan informasi juga. Lalu di sini karena diminta buat node slave itu adalah si verso, di sini juga saya menggunakan listen sama allow query-nya masih di any. Lalu di sini zone-nya local host-nya juga masih sama, untuk isi filenya juga masih sama. Lalu di sini untuk zone dari lun33.com, Shield dan juga Gustav, di sini yang diminta saya ubah menjadi type-nya menjadi slave. Jadi kalau di Renoir itu dia master, lalu kalau di verso itu dia ditulis slave karena dia itu sebagai slave. Lalu di sini untuk masternya sendiri, karena dia itu slave dari master si node Renoir, jadi di sini masternya ditulis IP dari si node Renoir. Lalu untuk filenya di sini saya buat slave /dblun dan juga yang lainnya juga masih sama. Lalu untuk dblun33.com di Node Renoir, ini saya memodifikasi sama seperti dari localhost. Jadi sebenarnya dari isinya ini atau penulisannya itu sebenarnya sama, Mas. Cuma di sini kenapa serialnya saya beda-beda? Jadi seperti yang saya ketahui apabila adanya perubahan dalam saya mengedit dari isi dblun ataupun isi dari yang memiliki serial, setahu saya itu perlu diubah karena apabila tidak dirubah itu saya kemarin error karena perubahannya tidak terbaca, sehingga perlu diubah serialnya setiap melakukan pengeditan. Lalu untuk isinya saya samakan ini dengan yang ada di PPT. Lalu di sini karena ada node slave yaitu si Renoir, jadi awalnya jika ada cuma NS-nya cuma 1 di lun33.com, di sini ditambahkan NS2 sebagai slave-nya itu sendiri. Lalu untuk NS2 ini juga dihubungkan ke IP dari node versonya. Begitu pula untuk dari DB Shield dan juga DB Gustav. Semuanya ditambahkan ada NS2. Untuk DB localhost, seperti yang telah saya sampaikan, saya samakan yang seperti ada di PPT case 3. Lalu, di sini juga masih sama untuk DB localhost dari node versonya sendiri. Lalu di sini karena ada start dns.sh, ini saya juga dapatkan dari PPT. Di sini ada start http dan juga start dns.sh yang ada di sini. Jadi saya mengcopy yang ada di PPT. Di sini dimasukkan baik dari Renoir dan juga verso dimasukkan masih sama. Lalu setelah dijalankan, ini saya cantumkan juga screenshotan apabila menyalakan Renoir, lalu apabila Renoir dimatikan dan dia masih bisa. Di sini saya coba langsung aja. Jadi karena si Renoir itu ada sebagai master, di sini saya masuk dulu. Ini saya start untuk start dns.sh. Ini chmod dulu, lalu ini di start.
Lalu bisa diketahui bahwa sekarang Node Renoir sudah berjalan. Lalu di sini saya coba buat jalankan terlebih dahulu di klien, di SQ. Saya sambungkan terlebih dahulu. Ini karena untuk slave-nya itu ada di lalu karena di sini name servernya ada dua, 3.1 itu sebagai si masternya atau node Renoir itu sendiri, lalu karena si Verso itu jadi DNS slave yang akan menggantikan Renoir jika si Renoir mati, maka name servernya di sini saya tambahkan juga 3.2. Lalu di sini jika saya coba ping lun33.com, di sini bisa diketahui bahwa dia masih berjalan. Lalu di sini saya coba untuk mematikan node Renoir. Tapi sebelum node Renoir saya matikan, saya nyalakan terlebih dahulu untuk node Verso-nya sendiri agar node Verso-nya itu bisa menerima info dari si node Renoir yang akan dimatikan. Ini saya chmod. Lalu dijalankan. Ini berarti bahwa si node Verso-nya telah berjalan. Lalu di sini saya coba di node Renoir. Ini saya matikan terlebih dahulu. Di sini diketahui bahwa dia udah dimatikan, ditunjukkan dengan stopping, no longer, dan juga exciting. Lalu saya coba lagi, ini kan berarti si node Renoir-nya udah mati, tapi node Verso-nya itu masih belum mati, ataupun node Verso-nya ini masih berjalan. Harusnya kalau di klien dicoba ping ke lun33.com ataupun ke ke 33.com lainnya, dia itu masih bisa berjalan. Ini saya coba buat lun33.com, di sini masih berjalan. Lalu di sini saya coba juga buat selain lun ada shield. Di sini juga masih berjalan dan juga di sini saya coba kalau dia Gustav. Di sini juga masih berjalan. Berarti untuk soal di sini di mana dia diminta untuk bisa 33.com dan juga Verso sebagai Verso sebagai slave-nya sudah berhasil. Selanjutnya untuk soal nomor 3, tambahkan subdomain alias berupa exp lun33.com yang mengarah ke alamat lun33.com dan exp sil33.com yang mengarah ke alamat sil33.com. Ini untuk hint-nya sudah ditulis bahwa bisa menggunakan CNAME. Selain itu, tambahkan konfigurasi untuk melakukan reverse DNS lookup untuk domain gustav33.com. Jadi untuk dblun33.com di node Renoir di sini ditambahkan exp in CNAME app. Jadi dia ini di sini pakai CNAME seperti yang udah diberikan hint-nya di soal, lalu di laporan juga saya telah menyertakan untuk ini. Jadi di sini dibuat menggunakan record CNAME di zone file masing-masing domain. Nah, ini tuh fungsinya sebagai karena tadi disebut sebagai alias. Jadi kalau semisal diarahkannya itu kan juga ke add, bukan ke 1067 ataupun lainnya. Nah, add itu berarti tandanya itu dia diarahkan ke root domain itu sendiri. Lalu kalau semisal banget IP domainnya itu dirubah, jadi subdomainnya tetap akan resolve ke IP yang sesuai tanpa konfigurasi ulang. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk yang dblun33.com dan dbsil33.com
semuanya masih sama, hanya saja di bagian bawahnya ini saya tambahkan untuk yang ini, yang EXP itu, agar nanti bisa dipanggil kalau semisal menggunakan EXP lun33.com dan juga EXP sial33.com. Lalu karena si Gustav itu yang dipakai buat DNS reverse DNS lookup, jadi di dbgustav33.com ini tidak ada perubahannya sama sekali, ataupun dari nomor 2 itu masih sama. Lalu tapi karena dia itu dijadikan reverse DNS lookup, jadi di sini saya menambahkan ada baru db10672 sebagai yang penghubungnya itu. Lalu di sini atasnya juga masih sama. Lalu karena tadi diminta buat gustav33.com-nya itu sendiri, makanya di sini isinya cuma si gustav33.com. Lalu di sini saya tambahkan ini. Jadi kenapa kok ini 3? Jadi karena si master ataupun si slave-nya itu ada di subnet 3, makanya di sini ditulis 3. Lalu di sini saya mencoba ping ke EXP, lalu untuk seal 33 saat DNS masternya hidup dan saat DNS slave-nya itu mati. Di sini saya coba. Ini tadi dari nomor sebelumnya saya silang, jadi di sini saya jalankan lagi. Lalu untuk DN ini saya coba di Monaco. Ini dimasukkan dulu untuk name servernya. Itu dan 32. Di sini saya coba ping exp lun33.com. Di sini dia bisa jalan. Lalu di sini saya coba buat kalau sil33.com. Ini juga bisa jalan. Lalu di sini saya coba buat menyalakan Verso dan mematikan DNS masternya. Jadi sebelumnya di sini itu kan dia diminta kalau si DNS reserve lookup-nya tadi yang di Gustav itu kan pakai ARPA. Jadi kemarin itu karena saya bingung, Mas, buktinya itu apa. Jadi di sini saya cari buat kalau ada tanda-tanda suksesnya itu sendiri. Lalu, nah di sini diketahui, nah di sini, ini menunjukkan sukses. Jadi, itu yang saya screenshot lalu saya masukkan laporan sebagai bukti bahwa DNS gustav33.com itu udah berhasil jadi reserve DNS lookup-nya itu. Lalu di sini saya coba buat yang mematikan Renoir terlebih dahulu. Saya coba lagi di Monaco. Ini lun33.com dia bisa berjalan. Lalu juga exp sil33.com juga bisa berjalan. Sehingga untuk nomor 3 telah terselesaikan. Untuk soal nomor 4, di sini diminta untuk membuat subdomain berupa expedition.gustav33.com dan delegasikan subdomain tersebut dari Renoir ke Verso dengan alamat IP tujuan adalah .gustav. Kemudian matikan Renoir dan coba lakukan ping ke semua domain dan subdomain yang telah dikonfigurasikan pada nomor 2, 3, dan 4. Jadi, karena di sini, karena diminta buat ada expedition.gustav33.com, lalu
Di sini saya buat yang baru yaitu dbexpeditiongustev33.com di Notverso-nya atau sebagai DNS master itu sendiri. Lalu untuk isinya atas-atasnya ini masih sama, hanya yang diubah bagian ininya aja. Lalu di sini karena dia itu diminta buat juga tersambung ke Notverso, jadi di sini saya tambahkan untuk NS1-nya itu ke Notverso-nya ataupun 3.2 itu. Lalu habis itu di sini ada 2.3 juga di sini sebagai alamat IP dari Gustev-nya itu sendiri. Lalu di sini juga di NS1-nya disambungkan ke expedition.gustev33.com. Lalu karena di sini saya membuat yang baru yaitu dbexpeditiongustev33.com, maka dari itu di dbgustev33.com dan juga name conf-nya itu juga perlu ditambahkan. Jadi kalau tadi udah dibuat dbexpeditiongustev33.com, maka di dbgustev33.com di Node Renoir tadi itu yang sebelumnya di nomor 3 itu masih belum diapa-apakan, di nomor 4 ini baru ditambahkan di sini ada expedition. Nah, untuk expedition-nya sendiri di sini NS1 diarahkan juga ke expedition.gustev33.com, lalu DNS1 expedition-nya ini diarahkan juga buat ke DNS live-nya yaitu 3.2. Lalu karena ini ada file baru juga perlu dideklarasikan ke nameconf-nya juga. Nah, di nameconf-nya itu juga ditambahkan yaitu zoneexpeditiongustev33.com atau yang sama seperti nama filenya. Lalu karena ini ada di Notverso-nya sendiri, maka type-nya disebutkan sebagai master dan juga filenya itu diarahkan ke dbexpeditiongustev33.com-nya. Lalu, karena di soalnya sendiri, ini diminta untuk si Renoir itu dimatikan, lalu di backup oleh si Verso, maka dari subdomain dan domainnya juga itu diminta buat dicoba buat nomor yang udah dikonfigurasikan buat nomor 2, 3, dan juga 4. Lalu di sini langsung saya coba. Pertama, Renoir dulu. Jadi untuk di Renoir-nya ini tadi saya matikan, ini saya nyalakan terlebih dahulu. Lalu untuk yang di Notverso-nya sendiri, di sini juga saya nyalakan lagi. Lalu karena tadi diminta buat si Node Renoir itu dimatikan, lalu di backup oleh si Notverso atau DNS live-nya itu sendiri, ini dari DNS Renoir-nya ataupun DNS masternya sudah saya matikan, lalu harusnya dia di backup oleh si Verso. Di sini saya coba untuk di Miley. Ini saya masukkan dulu untuk nano name servernya dulu. Name server 106731 dan name server 106732. Di sini karena diminta untuk mencoba konfigurasi yang telah dilakukan di nomor 1, 2, dan 2, 3, dan 4. Di sini saya coba dulu buat ping lun33.com yang ada di nomor 2. Ini berhasil. Lalu dicoba juga buat yang ada exp-nya di nomor 3. Ini juga berhasil. Lalu di sini saya coba buat ping expeditioners di expedition. Di sini saya copy aja. Ini berarti tandanya dia sudah berhasil. Lalu di sini saya coba node lainnya. Ini saya coba di Monaco. Di Monaco saya cek dulu buat nano ini udah ada. Berarti ini saya coba buat ping seal 33. 33.com. Ini dia berhasil untuk nomor 2. Lalu coba pakai exp untuk nomor ini. Lalu selanjutnya saya juga coba buat gustev33.com.
Ini juga dia berhasil. Berarti untuk soal di mana dia diminta buat ping ke semua domain dan subdomain yang telah dikonfigurasikan pada nomor 2, yaitu lun33.com, sil33.com, dan gustev33.com udah semuanya sudah berhasil di ping. Lalu untuk nomor 3 yang exp lun33.com dan juga exp sil33.com juga sudah berhasil, dan di nomor 4 untuk yang ping expedition gustev33.com juga sudah berhasil. Untuk soal nomor 5, di sini diminta untuk konfigurasi Node.Loon, Sil, dan Gustev agar berfungsi sebagai web server Nginx yang akan menyajikan halaman profile, di mana halaman profile akan berbeda untuk setiap node-nya. Dari folder berikut, gunakan nama profile _loon, _sil, dan juga _gustev untuk menyajikan halaman profile di node Gustev dan lain-lainnya. Konfigurasikan Nginx di setiap node untuk menyimpan custom access log ke file tmp access log dan error log ke file tmp error log. Jadi, untuk yang pertama, di sini saya menggunakan step by step yang ada di PPT case 4. Untuk di PPT case 4, di sini juga menurut saya sudah disertakan, di mana dia itu pertama membuat yang my script, my config, my web, dan juga my log. Jadi di sini saya mengikuti cara yang sama untuk setiap node-nya. Ini saya buat folder my config, my web, dan juga my logs. Lalu untuk di dalam my web, karena untuk file HTML sendiri itu ada di web, jadi my web di dalamnya saya membuat profile loon.html. Untuk isi-isi dari HTML-nya sendiri, di sini itu di soalnya sudah disertakan. Jadi ini semisal contoh nomor 5, di sini di folder berikut, di halaman profile, dan di sini sudah disediakan untuk isi dari HTML dari sil, loon, dan juga Gustev-nya sendiri. Sehingga untuk nomor 5 ini, saya hanya memasukkan untuk profile _loon, profile _sil, dan juga Gustev, saya hanya mengcopy yang telah disediakan di soal. Lalu setelah di-copy isinya, di sini saya membuat nginx.conf. Di sini juga untuk isinya saya mengambil dari yang ada di PPT case 4 yang di bagian sini. Di sini sudah disediakan untuk isi yang perlu dimasukkan. Lalu di sini sudah saya masukkan, tapi karena di sini kan tadi diminta buat kalau semisal dia itu bisa menyimpan custom access log ke file tmp access log dan juga error log ke file tmp error log. Jadi di sini saya masukkan juga kalau semisal error log itu dimasukkan ke tmp error log, sedangkan kalau semisal dia berhasil access log dimasukkan ke tmp access log. Lalu di sini untuk myconfig nginx.conf di Node.Loon, ini di sini saya masukkan listen 80, jadi bisa di port 80 ataupun itu. Lalu di server name-nya itu saya masukkan lun33.com. Lalu di sini juga memanggil yang file tadi profile _loon itu tadi. Lalu jika semisal selain itu dia akan memunculkan 404 error. Jadi karena di nomor 5 ini belum diminta untuk memunculkan berlanjut ke halaman info HTML, jadi di sini masih saya gunakan default di sini yang 404. Lalu untuk myconfig start http.sh di sini juga telah disediakan di PPT case 4. Sehingga untuk step by step-nya kurang lebihnya sama untuk Node, Sil, dan juga Gustev. Ini membuat foldernya terlebih dahulu, lalu mengcopy isi HTML yang telah disediakan di soal, lalu untuk isinya Nginx juga masih sama, hanya diubah di bagian menyesuaikan dengan nama profile _sil dan juga nama webnya yang sil33.com. Begitu pula untuk yang Gustev. Dia membuat folder, lalu mengisikan file
kode HTML yang telah disediakan di soal, lalu juga dimasukkan masih sama di sini ada error log dan juga access log, lalu disesuaikan untuk Gustev 33 dan juga mengakses ke profile underscore Gustev HTML. Lalu ini dicoba buat isinya juga start HTTP. Start HTTP-nya masih sama. Di sini saya coba buat menjalankannya saja langsung. Jadi ini di Renoir saya coba jalankan. Lalu di Verso juga sudah berjalan. Ini berarti harusnya kalau Renoir saya matikan itu sebenarnya nggak masalah. Lalu di sini saya nyalakan dulu buat Lun, Ciel, dan juga Gustav. Ini kalau di Lun sudah dinyalakan, lalu ini di Ciel juga perlu dinyalakan. Cd my config, chmod, start http.sh, ini chmod plus x, lalu di sini jalankan. Di sini saya copy terlebih dahulu. Ini karena Lun dan Ciel sudah nyala, ini tinggal dinyalakan untuk Gustav-nya. Gustav, jadi my config, ada ini chmod, lalu juga dijalankan. Jadi ini setelah dijalankan, ini saya coba buat SW. Ini saya coba buat refer aja ke lun33.com. Di sini dia sudah muncul halaman profilnya. Lalu saya coba juga buat kalau ke sil33.com, ini juga bisa keluar. Sebelumnya mohon maaf Mas, jadi ini core gustev33.com itu dia gagal karena di Gustev-nya sendiri saya masih tercampur dengan nomor selanjutnya, yaitu Gustev itu hanya bisa diakses kalau semisal dia itu pakai port di 8080 dan 888. Jadi kalau semisal di sini saya nyobanya itu harusnya gustev33.com 8080. Maaf Mas, ini belum saya jalankan. Ini berarti harusnya saya aksesnya ke, saya clear dulu. Ini kalau pakainya di 8080 baru dia bisa. Karena di portnya sendiri saya settingnya di 8080 menyesuaikan dengan soal selanjutnya. Untuk sebagai bukti juga udah tersimpan ke akses log dan ini log. Jadi di soalnya sendiri di sini kan dia diminta buat kalau dia itu juga disimpan ke file tmp access log dan juga ke tmp error log. Jadi di sini saya coba di loon. Ini saya Ctrl C dulu. Ini cat tmp access log. Ini berarti dia seperti ini. Ini sebenarnya untuk formattingnya sendiri sudah saya sesuaikan, karena untuk formattingnya sendiri saya menyesuaikan dengan soal selanjutnya juga. Makanya di sini ada jarcom notlun. Lalu ini kalau semisal dimasukkan ke soal yang ada di ini kan kalau akses log, lalu di sini saya coba di error log. Error log di sini berarti dia kosong, tandanya dia tidak terjadi error. Lalu saya coba di Gustav. Ini saya coba buat cat tmp access.log.
Ini juga berarti udah tersimpan dia dijalankan sekali, lalu juga error log, ini berarti dia tidak terjadi error. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Jadi karena di nomor 6 itu tadi masih berlanjut dengan nomor 5 yang tadi. Jadi kalau di nomor 6 di sini kan diminta buat ada tanggal dan waktu akses dalam format standar log. Jadi di sini ada time lokal. Ini berarti yang buat yang ini, terus nama node yang sedang diakses. Karena di sini untuk contohnya sendiri kan diminta, kalau di sini contohnya kan ada jarcom notlun gitu. Jadi di sini saya juga tulis yang sama, jarcom notlun. Terus habis itu di sini juga ada alamat IP klien yang sedang mengakses website. Jadi di sini ada alamat IP klien yang sedang mengakses website, lalu metode HTTP dan URI yang sedang diakses oleh klien. Ini menggunakan metodenya apa? Lalu habis itu status respons HTTP yang diberikan oleh server. Di sini juga udah ada status. Lalu habis itu jumlah byte yang dikirim dalam respons. Di sini ada body byte sends. Terus habis itu di sini juga ada waktu yang dihabiskan oleh server untuk menangani permintaan. Ini request time dalam second. Lalu habis itu waktu yang dihabiskan, ya itu. Untuk contoh formatnya sendiri di sini diberikan untuk contohnya. Lalu karena ini masih sama seperti yang tadi, di sini saya jelaskan yang udah saya tunjukkan di akses log yang tadi. Dan di sini ada untuk waktunya. Lalu di sini ada node-nya itu dari node mana, lalu alamat IP-nya itu yang request itu dari siapa, terus menggunakan apa, statusnya ini berapa bytes, lalu dalam waktu berapa lama. Begitu pula untuk yang loan. Di sini juga ada dia itu waktunya, lalu di sini juga ada diakses dari node siapa, node yang sedang dijalankan itu webnya siapa, terus habis itu yang akses itu ataupun yang request dari alamat IP mana, menggunakan apa, terus statusnya berhasil, lalu berapa bytes, dan dalam waktu berapa lama. Jadi untuk nomor 6 juga telah terselesaikan. Selanjutnya untuk nomor 7, ini juga masih bersambung dengan soal sebelumnya yang saya nyoba ping ke Gustav 33. Jadi di soal nomor 7, di sini diminta buat Gustav itu biar nggak di any atau di port 80, tapi dia hanya bisa diakses melalui port 8080 dan 8888. Jadi di sini untuk yang perlu diubah hanya di Nginx di node Gustav-nya sendiri. Jadi kalau di node Gustav-nya sendiri, jika sebelumnya itu di sininya masih 80, ini saya ganti menjadi ada 80, 80, dan 888. Jadi kalau yang sebelumnya di sini adanya 80, hanya satu listen di 80, ini saya copy lalu dimasukkan di sini ada 80, 80, dan juga 888. Jadi kalau semisal ini saya coba di Gustav, ini Gustav-nya dinyalakan terlebih dahulu. Lalu saya coba di Node Toko. Ini saya coba buat min vl gustav33.com. Di sini dia harusnya ya. Jadi di sini dia itu gagal karena dia itu tidak spesifik ke port 8080 atau 888. Tapi kalau semisal hanya dipanggil gustav33.com, dia bakalan harusnya pakai any atau di port 80. Sehingga di sini perlu ditambahkan 8080 agar dia bisa berhasil. Di sini dia berhasil. Dan saya coba juga buat kalau dia diakses di port 8888, ini juga dia berhasil. Sehingga untuk soal nomor 7 di sini juga setelah saya sertakan screenshotannya menggunakan jika menggunakan port 80 ataupun any dan bagaimana jika menggunakan 8080 dan 888. Selanjutnya untuk nomor 8. Jadi untuk nomor 8 di sini untuk memudahkan program ekspedisi, maka Notlun, Seal, dan Gustav di sini sepakat untuk membuat halaman informasi dengan konten yang sama. Nah, tapi berbeda-beda, yaitu untuk Lun menggunakan port 8000, lalu Seal untuk port 8100, dan Gustav menggunakan port 8200. Jadi,
Ini di sini ada info HTML, tapi untuk isinya sendiri di sini saya ambil dari telah disediakan di sini ada info.html. Ini telah disediakan, jadi saya tinggal mengcopy isi dari info.html itu sendiri. Nah, ini untuk info.html itu di-copy ke semua node-nya, karena semuanya itu mengakses file info.html, jadi di sini di-copy di my web info.html untuk Notlun, Sil, dan juga Gustav. Lalu di nginx.conf di Notlun, ini juga ditambahkan, kalau yang tadi hanya cuma listen 80 yang diarahkan ke profile Lun HTML, di sini ditambahkan untuk server listen ke port 8000 yang diarahkan ke info.html. Begitu pula untuk di Notezilla, dia ditambahkan listen ke port 8100 yang diarahkan ke info HTML, dan juga untuk nginx conf di Gustav, tadi kan masih ada yang 80, 80, dan 888 untuk profilnya, lalu ditambahkan dengan port 8200 yang diarahkan ke info.html. Jadi di sini saya coba terlebih dahulu langsung ke, kalau semisal dia di sini saya Gustav sudah menyala, lalu Lun ini saya nyalakan terlebih dahulu, lalu juga untuk Sil ini juga sudah menyala. Jadi untuk percobaannya sendiri saya coba di sini, kalau semisal kita mengakses ke port 8000 terlebih dahulu. Jadi ini saya coba ke lun33.com. Jadi lun33.com ini masih keluar dari profilnya. Ini masih profil dari lun33. Lalu ini saya clear. Ini saya coba kalau semisal dia aksesnya ke port 8000. Nah, ini kalau ke port 8000 baru dia masuk ke bagian punyanya info.html. Ini juga kalau semisal saya coba ke Sil33, Sil33, ini portnya masih saya 80-kan, ini dia masih ke profilnya dari sil33.com. Lalu ini saya coba clear, lalu coba diakses menggunakan 8100. 8100 ini baru ke yang info.html-nya. Lalu ini saya coba buat kalau ke Gustav. Ini gagal karena saya menggunakan port 80 atau any. Ini clear terlebih dahulu. Ini saya coba kalau semisal di port 888 harusnya ke profile. Jadi ini ke profilnya dari Gustav33. Lalu ini kalau semisal mau mengakses ke info.html-nya. Berarti untuk soal di mana dia mengakses profil dan info HTML nomor 7 ini, nomor 8 ini sudah terselesaikan. Lalu untuk explanation-nya juga di sini sudah saya tambahkan untuk clone di port 8000, Sil di port 8100, dan Gustav di port 8200. Selanjutnya untuk nomor 9. Jadi untuk nomor 9 di sini diminta buat ada si expeditioners.com. Lalu expeditioners.com ini dia itu akan mengarahkan ke Alicia. Lalu mencegah overload dari salah satu web server, konfigurasikan reserve proxy Alicia agar bisa forward request ke server yang sesuai berdasarkan URL profile yang diminta oleh klien dengan ketentuan sebagai berikut. Request untuk expeditioners.com profile Lun diarahkan ke profile web server Lun, dan begitu juga untuk yang lainnya. Jadi di Node Alicia sendiri di sini saya hanya membuat isinya folder baru yaitu myconfig dan mylogs. Dia nggak saya buat ada myweb karena memang di Alicia ini nggak dipakai untuk isi tampilan website. Jadi di sini hanya myconfig dan mylog. Lalu di nginx conf di
Note Alicia, di sini saya masih menggunakan template yang sama dengan soal sebelumnya, jadi saya copy aja, sehingga untuk custom yang ada di sini juga saya sesuaikan juga. Lalu di sini sebenarnya upstream di sini gunanya karena di Gustav itu kan bisa melalui port 8080 dan 8888. Jadi di sini saya masukkan di sini biar dia itu bisa 8080 dan 888. Lalu untuk servernya di sini dia pertama ada Listeng 80, ini juga server name-nya di expeditioners.com. Lalu baru di dalamnya itu ada profil Loon, Skill, dan juga Gustav. Jadi untuk yang profil Loon sendiri ini diarahkan buat kalau dia itu masuk ke 2.1. Terus kalau semisal profile Seal itu dimasukkan ke 2.2, lalu sedangkan profil Gustav di sini saya masukkan ke upstream yang udah tertera di atas, yaitu di Gustav ini. Jadi dia bisa di 8080 dan 888. Lalu dia juga sudah balance biar dia bisa ganti-gantian itu. Lalu di sini juga ada location, di sini ada yang dimasukkan 2.1 8000. Jadi di sini itu dia kan diminta buat jika terdapat request ke URL selain profile yang ditentukan, reserve proxy akan mengalihkan ke halaman informasi pada web server Loon ataupun info HTML di server Loon-nya sendiri. Jadi kalau semisal location itu selain dari yang tadi di atas, itu dia dimasukkan ke yang 10672.1 yaitu punyanya si Loon, lalu ke port 8000 sebagai ke info ke .html-nya itu tadi. Lalu untuk start http.sh ini sama seperti sebelumnya, mengambil pada pptkis 4. Lalu di sini juga ada db expeditioners di Node Renoir. Jadi di sini saya membuat yang baru, yaitu db expeditioners. Di dalamnya juga ininya masih sama. Lalu di sini di NS-nya juga dimasukkan ke expeditioners.com. Lalu habis itu di sini diarahkan ke 4.1 karena 4.1 itu IP dari Node Alicia-nya. Lalu karena di sini saya menambahkan dbexpeditioners.com itu baru, sehingga untuk di name.conf-nya itu di Node Renoir perlu dideklarasikan juga ada zoneexpeditioners.com. Lalu karena di Node Renoir itu, sehingga type-nya saya tulis untuk master, filenya dimasukkan ke dbexpeditions.com yang telah dibuat, lalu karena biar sama seperti soal-soal sebelumnya, si Verso itu juga saya jadikan slave, sehingga di sini ada allow transfer dan also notify ke 3.2 ataupun IP dari node Verso itu sendiri. Lalu karena si node Verso itu menjadi slave, di name conf-nya di node Verso juga ditambahkan zone expeditioners.com yang menggunakan type slave, masternya didapat dari IP dari node Verso, node Renoir-nya, dan juga disimpan ke slave dbexpeditioners.com. Lalu karena di sini kalau semisal dia itu selain dengan yang sudah ditentukan, dia itu kan masuk ke info HTML. Nah, ini itu sebenarnya sudah saya sediakan di sini. Kalau dia masuk ke info.html. Tapi karena kemarin tuh saya mengalami dimana kalau semisal saya masukkan slash random page itu dia masuknya masih ke 404, bukan ke info.html. Sehingga untuk Nginx di Node-Loon-nya sendiri, kenapa kok di Node-Loon? Karena dia kan diarahkan ke Loon. Nah, kalau dia diarahkan ke Loon, itu di sini saya ubah, jadi kalau sebelumnya dia itu kalau gagal itu masuk ke 404, dimana ini saya ubah kalau semisal info.html, ini dia itu kalau semisal dia gagal ataupun di luar dari yang sudah ditentukan, dia itu bukan masuk ke 404 tapi masuk ke info.html. Ini saya coba ke Not Miley.
Ini saya clear terlebih dahulu. Lalu di sini saya coba buat yang Expeditioners Profile Loan. Jadi karena di nomor 9 ini dia udah menggunakan Alicia, jadi di Alicia-nya sendiri juga perlu dinyalakan. Jadi selain dari loan Gustav dan juga seal, di sini saya cek untuk loan-nya sudah nyala, seal-nya juga sudah nyala, dan Gustav-nya sudah nyala, maka yang belum dinyalakan adalah si Alicia. Jadi di Alicia ini saya coba LS terlebih dahulu. Saya masuk ke My Scripts, lalu saya masuk ke My Config, dan start ke chmod terlebih dahulu. Start, lalu dijalankan. Lalu setelah si Alicia ini sudah bisa, ini saya coba buat profile._loan. Ini jadi dia masuk ke profile loan-nya. Saya clear kalau semisal dia masuk ke profilnya si Ciel. Ini masuk ke profilnya Seal. Lalu ini kalau masuk ke profilnya Gustav. Ini masuk ke profilnya Gustav. Lalu ini kalau semisal dia masuk ke selain dari yang telah ditentukan. Di sini saya coba pakai random page. Ini untuk random page dia masuknya ke info.html. Jika untuk soal ini telah terselesaikan, di sini juga saya cantumkan secara lengkap apabila random page dan juga untuk soal-soal screenshot hasil dari kalau semisal mengakses ke profil dari masing-masing node. Selanjutnya untuk nomor yang ke-10, lalu di nomor yang ke-10 itu diminta untuk mendistribusikan traffic halaman info atau reverse proxy Alicia agar dia membagi pekerjaan kepada web server Loon, Seal, dan juga Gustav secara optimal menggunakan algoritma round robin. Pastikan target pembagian load merupakan halaman informasi dan bukan halaman profile dari masing-masing web server. Jadi yang perlu diubah adalah di Nginx dari Node Alicia-nya sendiri. Jadi kalau di Node Alicia-nya sendiri, ini tuh perlu ditambahkan upstream. Di sini saya namakan dengan info, biar karena ke info HTML, jadi saya namakan info. Jadi untuk balancing-nya sendiri, di sini ada masuk ke 2.1 yaitu loan, 2.2 yaitu si seal, lalu 2.3 si Gustav. Lalu di sini juga karena diminta menyambungkan ke info.html, di sini untuk di sini 8.000, 8.100 dan 8.200 sesuai dengan soal-soal sebelumnya karena dia masih berhubungan. Lalu di sini juga masih sama isinya. Ini masih sama, tapi ketambahan di bagian location info.html. Jadi di bagian info.html itu dia kalau semisal kita mengaksesnya info.html, di sini itu dia masuk ke bagian http info yang udah dideklarasikan di atas, dia jadi berganti-gantian antara yang ini, dan yang ini. Lalu ini juga masih sama, kalau semisal dia itu diakses selain dengan yang telah ditentukan, dia itu masuknya ke info, di mana info itu isinya juga yang ada di sini. Untuk di screenshotannya di sini saya mencoba untuk mengakses expeditioners.com/info. Lalu di sini juga diketahui bahwa dia itu masuk ke info.html-nya. Ini saya coba buat dulu ke loan.
Ini saya Ctrl C dulu. Percobaan, di sini saya coba di loan. Ini sebelumnya kalau di akses lognya ini barusan saya kosongkan. Lalu habis itu di seal ini juga barusan saya kosongkan. Lalu juga di Gustev di sini barusan juga saya kosongkan. Lalu karena di sini saya coba buat menyalakan terlebih dahulu. Ini di sini saya coba di Renoir saya matikan, lalu saya nyala Renoir, terus habis itu di Verso ini juga saya coba buat ini juga. Ini jadi di Verso saya nyalakan terlebih. Di Verso ini saya nyalakan. Lalu habis itu di Alicia juga saya nyalakan. Lalu ini saya coba kalau semisal di Loan itu juga saya nyalakan. Saya nyalakan. Lalu juga untuk seal dan juga untuk Gustev. Ini saya nyalakan semua. Lalu saya coba kalau di Node Monaco. Ini karena barusan saya close project, jadi saya perlu masukkan dulu name servernya. Ini karena masih tersimpan untuk name servernya, di sini saya coba langsung untuk mencoba dari yang ada di sini. Saya coba buat ke Expeditioners info. Nah, ini dia sudah berhasil. Nah, ini kalau setelah dicoba beberapa kali, ini kalau semisal dicek Loan, Gustav dan lainnya, ini bakalan ini muncul 4 kali. Lalu kalau dicek di Gustav, muncul 3 kali. Lalu kalau dicoba di Kill Gustav, ini muncul 3 kali. Jadi dia balance gitu. Kalau dicoba beberapa kali sebagai bukti. Lalu untuk pengerjaannya, sehingga untuk nomor 10 sudah terselesaikan. Lalu untuk problem yang saya alami selama pengerjaan, jadi saya cukup kebingungan untuk mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 3, tapi karena menurut saya selanjutnya itu ternyata cara pengerjaannya itu mirip-mirip, hanya perlu disesuaikan saja, jadi untuk selanjutnya masih lancar. Hanya saja saya juga mengalami kendala di nomor yang random page itu, tapi sudah terselesaikan, dan juga mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk problemnya. Saya akhiri juga untuk video demo hasil pengerjaan praktikum modul 3 saya. Mohon maaf jika saya terdapat kesalahan dalam pengerjaan maupun dalam pelaksanaan demo. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.